Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Di pertemuan kita pekan yang lalu kita membahas tentang hijrahnya Abu Bakar yang pertama ke Habasyah namun tidak jadi. Kali ini kita membahas tentang hijrahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar itu adalah sahibnya Rasul, teman yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu seringkali berkunjung dolan ke rumahnya Abu Bakar. Nah, waktu berkunjungnya Nabi itu kalau tidak pagi ya sore. Kenapa yang dipilih adalah pagi dan sore? Karena sinar matahari itu enggak begitu menyengat. Jadi dipilih pagi dan sore. Nah, suatu ketika Rasulullah itu datang ke rumah Abu Bakar pada waktu yang tidak biasa. Maka beliau itu datangnya ketika matahari itu sedang panas-panasnya. Beliau datang ke rumah Abu Bakar di saat orang itu jarang yang keluar rumah. Karena kalau musim panas ya panas banget. Dan sebelum itu Abu Bakar itu sudah memiliki harapan, memiliki keinginan untuk bisa hijrah bareng dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keinginan ini bukan sekedar keinginan, tapi keinginan itu karena ada tanda-tanda Nabi itu mau ngajak bareng begitu. Yaitu Abu Bakar ini minta izin sama Nabi untuk hijrah ke Madinah. Tetapi oleh Nabi bilang jangan tergesa-gesa. Mbok menawa nanti Allah itu akan menjadikan bagimu seorang teman hijrah. Oh berarti ki menawa aku arep dijak bareng kan begitu. Ada keinginan, ada harapan begitu. Dan ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Abu Bakar di siang hari, maka Abu Bakar mengatakan Nabi tidak datang ke rumahku di waktu-waktu seperti ini, melainkan ada sesuatu yang baru, melainkan ada sesuatu yang sangat penting. Dan ternyata memang benar ketika itu Abu Bakar ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-suhbatu ya Rasulullah, engkau menginginkan aku sebagai teman hijrahmu ya Rasul? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-suhbah, yo, aku ingin engkau menjadi teman hijrahku. Kisah ini diriwayatkan oleh putrinya Abu Bakar yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang menangis karena bahagia
sampai aku melihat bapakku itu menangis karena bahagia. Jadi tangis saking bahagianya, kadang-kadang orang kan begitu kan, saking bahagianya itu malah menangis. Nah itu Aisyah itu melihat pertama kali adalah ayahnya radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Nabi Allah, ini 2 kendaraan ini sudah aku persiapkan untuk hijrah kita. Karena ketika Nabi itu mengatakan jangan tergesa-gesa Abu Bakar, mbok menawa nanti Allah itu akan menjadikan bagimu teman hijrah, dia itu langsung beli kendaraan 2. Wis gawe ini dalam rangka husnudzon kepada Allah. Makanya orang itu kalau hati rindu pada Baitullah, kalau orang itu hatinya itu ingin umroh misalnya, wis donga kula Pak Ustadz, iya tapi nyelengi barang no. Ya Allah, niate nyelengi misalnya sedina 5.000 umpama. Ya Allah, niki sebagai wujud keseriusan kula ya Allah. Kula pengen umroh nyelengi. Nah ngoten. Abu Bakar pengen hijrah bersama dengan Nabi, beli kendaraan 2. Maka dia mengatakan pada Rasul, ya Rasul, niki saya sudah membeli 2 unta yang aku persiapkan untuk kita berdua hijrah menuju Madinah. Kemudian keduanya menyewa seorang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini dia waktu itu musyrik. Dia bukan muslim, tapi disewa oleh Abu Bakar. Tujuannya adalah yadulluhuma at-tariq, yaitu sebagai penunjuk jalan, karena dia punya pengalaman. Abdullah bin Uraiqid punya pengalaman. Kemudian 2 kendaraan itu diberikan. Abdullah bin Uraiqid, kendaraan ini kamu bawa sampai waktu yang ditentukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Sudah janjian, nanti setelah sekian hari kita ketemu di tempat ini. Kemudian di dalam riwayatnya Imam Bukhari dari Aisyah, di dalam hadis yang panjang, Aisyah berkata, "Fa bainama nahnu yauman julusan fi baiti Abi Bakrin fi nahri adh-dhahirah." Ketika kami sedang duduk di rumah ayahku Abu Bakar di tengah siang itu, ada orang yang berkata, ini Rasulullah datang dengan mengenakan penutup kepala. Di saat atau di waktu orang itu tidak ada yang keluar rumah. Kemudian Abu Bakar setelah menerima Nabi, kemudian Nabi masuk ke rumahnya Abu Bakar. Nabi mengatakan, Abu Bakar, suruh orang yang ada di dalam rumahmu ini untuk keluar. Karena dia mau membicarakan sesuatu yang sangat penting dan sesuatu itu sangat rahasia. Semuanya disuruh keluar kecuali Abu Bakar dan Rasul. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, yang di dalam ini cuma ada kita sama 2 putri saya. Keduanya tidak berbahaya. Keduanya dapat dipercaya. Kemudian Nabi menyampaikan seperti di riwayat yang pertama, sesungguhnya aku sudah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah. Maka dia bertanya, apakah engkau menghendaki aku jadi teman hijrahmu ya Rasul? Kata Nabi ya. Kemudian 2 kendaraan itu, kata Abu Bakar, ini saya sudah menyiapkannya. Kemudian Nabi mengatakan, iki kudu ana regane. Ini kudu ana regane. Aku mau nek tok kei. Nah ini pentingnya ngeten maksudnya. Kalau 2 kendaraan itu dibeli pakai uangnya Abu Bakar, ganjaran kendaraan hijrah ini dipek karo Abu Bakar kabeh. Ya tak tompo ning aku iki dianggap utang. Aku iki dianggap utang karo awakmu. Begitu juga begini misalnya. Jenengan punya lari, punya anak, ya kan? Anake ngaji. Jenengan yang belikan mushaf. Mushaf diwaca kali larene jenengan. Jenengan entuk pahala nukokke mushaf lho. Tapi nek misale ditukake karo wong liya sing entuk ganjaran, wong liya engko sing melu entuk ganjaran. Nah ngoten. Ini maksudnya begitu. Jadi orang malah seneng nek gratisan ngoten. Lho Nabi kita ngajari kita, jadi menungso iki aja senengane gratisan wae. Bahkan Nabi itu
beberapa jihad itu kan kendaraannya muslimin itu kan kurang. Satu onta itu bisa dinaiki 3 orang atau 4 orang. Itu bukan terus wong papat numpak kabeh mboten. Iku jenenge mesake ontane. Maksudnya itu gantian, naubah. Jadi yang pertama gilirannya si A, si B, si C. Nah waktu itu Nabi, kemudian ada Ali, ada anak-anak muda yang satu grup dengan Rasul, satu onta. Kemudian mereka sing nom-nom iki rembukan, ngene wae cah. Dewi iki mengikhlaskan hak kita naik onta untuk Rasul. Biar yang naik onta iki Rasulullah kabeh. Nah gitu. Kemudian Ali matur dan ngene Kanjeng Nabi, ya Rasul kami sudah sepakat niki yang naik onta niki jenengan saja. Apa kata Rasul? Ojo, aku ya butuh ganjaran kok. Aku ya butuh ganjaran, butuh pahala. Karena wong naik onta berangkat jihad yang jalan kaki dengan yang naik onta ganjarane luwih akeh sing jalan kaki mergo napa? Rekosane luwih akeh. Sing lungkok mangkat lunga masjid ukhuwah mlaku karo numpak apa Scoopy karo numpak motor iki ganjarane akeh sing mlaku ngono. Lah usah tamin ora mlaku ngono. Aku meteseh kok aku kok ngono lho. Kapan tekane ngono. Itu masalah afdholiyah lah ngoten. Afdholiyah niki keutamaan. Nek sing omahe cedak-cedak gini misalnya mlaku mbek olahraga, lho kan sae niku. Nabi ngoten, aku ya butuh rekoso, aku ya butuh napa? Entuk keutamaan, entuk pahala. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, maka kami persiapkan bekal untuk keduanya dengan sebaik-baik bekal. Kemudian bekal itu diwadahi di sebuah kantong kulit. Kemudian kantong kulit itu nanti diikat. Diikat itu ketika itu tidak ada tali, rungono rapiah kan. Akhirnya bajunya Asma itu dirobek, membentuk tali, dirobek 2, kemudian dibuat untuk mengikat kantong makanan untuk Rasulullah sama untuk ayahnya oleh Asma itu. Sehingga Asma itu mendapatkan lakop julukan Zatun Nitaqain, yaitu perempuan pemilik 2 ikat pinggang. Itu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian sudah janjian karena ini kita membahasnya kan bukan sirah nabawi, bukan sirah nabi kan, tapi sirah Abu Bakar, sehingga tentang perjalanan sirah nabi nggak kita bahas semua kan, nggak kita bahas semua, tapi khusus yang berkaitan dengan Abu Bakar. Makanya ketika Nabi diintai di dalam rumahnya terus do siap ning ngarep pintune Nabi, nggak kita bahas, nggak kita bahas, tapi yang kita bahas hanya yang berkaitan dengan Abu Bakar. Kemudian sudah janjian dengan Nabi SAW di tengah malam. Nabi ke rumahnya Abu Bakar, kemudian keluar dari pintu belakang menuju ke Jabal Sur. Nah, di situ Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar selama 3 hari tinggal di situ. Jadi Nabi itu tanggal 27 atau 28, 29, 30 itu beliau ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, berarti Safar 28 Safar, 29 sama 30. Nabi itu selama 3 hari 3 malam itu ada di dalam Jabal Sur. Nah, ketika 3 hari itu Mekah ini kan rame kan, rame mencari Rasulullah. Makanya yang dituju adalah jalan-jalan yang biasa dilewati oleh para musafir dari Mekah menuju ke Madinah. Dicegati kabeh. Rak ngerti ya sing digoleki iki ana ning jero guwa masih di dalam kota Mekah. Ya rodok ngidul ngulon. Itu letaknya begitu. Nah, memang sengaja 3 hari 3 malam menginap di situ untuk mengecoh mereka. Untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy. Nah, saat itu Nabi SAW ini sebagai bentuk strategi
pengaturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya hijrahnya itu sukses, Nabi menugaskan beberapa orang. Kalau Abdullah bin Uraiqid itu nanti janjiannya adalah setelah 3 hari 3 malam Nabi di situ baru ketemu. Nah, beberapa orang itu ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu diantaranya adalah budaknya Abu Bakar, budak yang sudah dimerdekakan, yaitu Amir bin Fuhairah. Adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu ditugaskan oleh Abu Bakar. Dia ini menggembalakan kambing di bawah atau di kaki Bukit Sur. Di situ di bawah bersama dengan para penggembala yang lain. Gur bedane nek sing wong-wong angon iki wis do mulih, dekne durung mulih. Di sore hari itu untuk apa? Untuk menyiapkan susu untuk Nabi. Nah, kemudian satu lagi adalah Abdullah bin Abi Bakar, yaitu putranya Abu Bakar, ditugaskan oleh ayahnya di siang hari. Di siang hari dia itu berada di tengah-tengah kota Mekah untuk menghimpun informasi dari tokoh-tokoh Mekah itu. Ning kono rame ini lagi do ngopo, strategi yang mereka gunakan untuk menangkap mencari Rasul dengan Abu Bakar seperti apa. Mereka ternyata membuat sayembara, nah gitu, yang bisa membawa Muhammad dan sahabatnya hidup atau mati, maka baginya 100 ekor unta. Itu sayembaranya begitu. Nah, di sore hari Abdullah dari kota Mekah menuju ke Jabal Sur. Menuju ke Jabal Sur, terus nanti dia menginap di situ. Dia menginap di situ. Setelah dia jalan, bekas kakinya Abdullah bin Abu Bakar itu akan dihapus oleh jejak kambing-kambingnya Amir bin Fuhairah. Kan ngeten. Dari kota Mekah ke sini dia jalan kaki. Nah, terus ditutup oleh Amir bin Fuhairah dengan gembalaannya. Maka orang nggak tahu. Wong ini bekas kaki-kaki kambingan buahnya ini menghapus jejakmu. Sing nom-nom ngerti ini. Jadi nggak kelihatan. Besoknya juga begitu. Besoknya si Abdullah bin Abu Bakar dari menginap bersama dengan ayahnya dan Rasulullah, terus dia balik ke Mekah, terus jejaknya jadi dihapus oleh Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambing yang dia gembalakan. Ngoten dan seterusnya. Dan di malam hari Abdullah bin Abu Bakar itu menyampaikan semua informasi, semua berita yang dia himpun di Mekah. Tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu seperti apa supaya Nabi terhindar dari tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui ketika Nabi keluar bersama dengan Abu Bakar kecuali Ali bin Abi Thalib dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena keduanya itu keluar dari pintu rumah bagian belakang. Nah, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke gunung itu, ke bukit itu Jabal Sur, Nabi itu balik badan. Karena Mekah itu kan begini kan, dia lembah kan, dia lembah. Jadi naik, Nabi balik badan sambil melihat kota Mekah. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, innaka la khairu ardillah. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi ilallah. Dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah. Seakan Nabi berbicara dengan kota Mekah ini. Demi Allah engkau adalah sebaik-baik buminya Allah. Dan buminya Allah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Seandainya aku tidak diusir dari dirimu, wahai kota Mekah, maka aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dipisahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka itu adalah buminya Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu seseorang itu
akan sangat cinta, akan cinta dengan tanah kelahirannya. Tanah kelahirannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka ini kemudian menelusuri jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi loh ikhtiar sudah sangat luar biasa. Tetap orang kafir Quraisy ini sudah sampai, mereka ada yang sampai di Jabal Sur, ada sampai di Jabal Sur. Faso'atu al-jabal, mereka naik ke atas gunung, famarru bil ghar, mereka lewat di gua ini kan ke bawah ngoten kan. Fara'au ala babihi nasijal ankabut, maka mereka ini melihat di pintu gua itu ada jaring Spiderman itu, jaring laba-laba itu. Jaring laba-laba bukan Spiderman. Jaring laba-laba. Akhirnya kan iki nek ana jaring laba-laba yo nek mungkin ning jero ana wonge. Nek ana wonge ning jero mesti jaring laba-laba iki wis rusak. Makanya ndak boleh kita ndak boleh ndak boleh ana jaring laba-laba kemudian sengaja kita rusak, itu ndak boleh. Dhewe gawe angel kok dihancurke. Bangun omah iki ora gampang. Dan Masya Allah jaring laba-laba itu lebih kuat dari serat baja. Jadi dia itu bisa menampung beban yang berat, melebihi beratnya laba-laba itu. Jadi rumah yang paling rapuh disebut dalam Al-Quran itu adalah rumah laba-laba. Tapi secara fisik itu kuat. Dia itu lebih kuat dari serat baja. Tapi oleh Allah dia itu disebut sebagai rumah yang paling rapuh. Kenapa begitu? Padahal secara fisik dia kuat, tapi oleh Allah disebut sebagai rumah yang rapuh. Kita lanjut. Jawabannya sesuk wae. Karena ini nggak masuk materi di Siroi sak jawab. Karena ngeten, laba-laba itu. Ini rumah tangganya laba-laba nggih. Laba-laba itu setelah jantannya laba-laba itu membuahi betinanya, laba-laba jantan itu dipateni ya Pak. Dibunuh sama betinanya. Maka rumah tangganya dia bukan rumah tangga yang harmonis. Mana ada. Wis berdibuahi kok malah sing membuahi suaminya dipateni. Makanya Allah itu dan anak-anak laba-laba mereka itu akan saling bunuh di situ untuk mendapatkan rumah itu. Ayo kelakuane manusa ya ono sing kaya ngono kuwi, kaya laba-laba ngono kuwi. Rebutan warisan sampai paten-patenan dan seterusnya waliyadzubillah. Ayo turunannya laba-laba kuwi. Nah, itu ngoten. Nah, karena ternyata rapuh dan tidak rapuh itu bukan masalah bangunannya, tapi masalah keharmonisan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Mereka sudah sampai di dalam atau sampai di bukit itu. Kemudian melihat itu, seandainya ada yang masuk di sini maka nggak ada jaring laba-laba ini. Dan itu termasuk tentaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentaranya Rabbmu melainkan dia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu begini. Setelah ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah, Nabi itu tidak bergantung pada ikhtiarnya. As-siqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh orang itu kok bergantung pada ikhtiarnya. Iki nek aku ngelakoni ini mesti sukses, tidak boleh. Tapi kita wajib al-akhdhu bil asbab. Kita wajib berikhtiar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berikhtiar. Maka Nabi ini ketika masuk memang diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar, dan jadikanlah bagiku dari sisimu kekuasaan
yang dapat menolongku. Kemudian ketika mereka orang-orang kafir Quraisy itu berada di depan gua itu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditenangkan oleh Rasulullah. Ditenangkannya itu dengan ma'iyatullah, dengan kebersamaan Allah bersama dengan kita. Karena Abu Bakar mengatakan, lau anna ahadahum, mengatakan pada Nabi, nadhara tahta qadamaihi la absarana. Seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat ke arah kakinya, pasti akan melihat kita. Karena ning dhuwur wis wong jumlah kam laku ning dhuwur. Nah, iki sekali watuk ya bahaya ya kan. Itu kalau seandainya mereka itu melihat ke arah kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita ya Rasul. Abu Bakar ketakutan. Bukan karena dia takut mati, bukan. Takutnya adalah kalau sampai nanti mereka itu menyakiti Rasulullah. Saya mau dipateni apa-apa, yang penting Nabi itu selamat. Abu Bakar ngoten. Bukan karena keselamatan dirinya, karena nasibnya Islam nanti seperti apa kalau sampai Rasulullah itu meninggal. Itu yang dia takutkan. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar. Abu Bakar, bagaimanakah menurutmu kalau ada dua orang sedangkan yang ketiga adalah Allah? La tahzan innallaha ma'ana. Ojo sedih, Allah itu bersama dengan kita. Maka Allah mengabadikan peristiwa di dalam gua itu di dalam Al-Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak mau menolong Muhammad, maka sungguh Allah telah menolong Muhammad. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir itu mengusir dia. Saniyasnaini idhuma fil ghar, dia adalah seorang dari dua orang ketika keduanya di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata pada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Kemudian Allah menurunkan ketenangan padanya dan Allah menguatkan dia dengan tentara yang kamu tidak bisa melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan kalimatnya Allah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Kemudian setelah 3 hari, 3 malam, nah di kita biasa nyebutnya itu 3 hari. Ini kalimatnya itu wabak dasarasi layalin. Setelah 3 malam, nyebutnya 3 malam. Memang beda negara ini beda ukara. Nek di kita itu namanya gedung pencakar langit. Nek neng Arab itu ora dicakar Pak, tapi ditanduk nganggo sungu. Jadi bina natihus sama, bangunan penanduk langit, ditanduk bukan dicakar. Tapi ra ono sing digajul ra. Gedung penggajul langit. Jadi nek di kita kan gedung pencakar langit, tapi nek bahasa nih orang Arab itu bukan gedung pencakar langit, tapi natihus sama, gedung penanduk langit. Itu ngoten maksudnya. Tapi karepe yo nyakar padha ngono lho. Padha Indonesia. Setelah 3 malam dari mulai datang ke situ, Rasulullah keluar bersama dengan Abu Bakar dari gua ketika pencarian itu sudah lerep dan orang-orang musyrikin itu sudah mulai putus asa. Goleki Muhammad karo Abu Bakar ora ketemu wis 3 hari 3 malam. Sesuai dengan yang dijanjikan, ketemu dengan Abdullah bin Uraiqid, dan waktu itu sekali lagi dia adalah seorang musyrik tapi dapat dipercaya. Dapat dipercaya dan dia profesional karena dia dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian keduanya itu ketiganya berarti menempuh jalan yang tidak biasa dilewati oleh musafir, yaitu jalan rodok ngulon mepet ke pantai. Jadi memang sengaja begitu supaya tidak ada yang mencari beliau di sisi itu. Nah, di tengah perjalanan kan ada 2 peristiwa. Yang pertama itu Suraqah ketemu sama Suraqah bin Malik bin Jus'um.
Yang kedua itu dengan kemahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu Badui. Ummu Ma'bad itu Badui. Ketemu dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini awalnya dia ingin membunuh Nabi. Ingin menangkap Nabi karena dia ingin mendapatkan hadiah. Dan dia ini orang yang tamak. Hadiah karena pek dewi. Ketika dia sedang di majelisnya dia, karena orang Arab dulu itu mereka itu suka nongkrong di pinggir jalan, Pak. Ning Ranggon, pos ronda, nongkrong. Nah, itu sampai mereka itu ninggal ke itu abad. Makanya kemudian ketika mereka menyampaikan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu memberikan kaidah nongkrong neng pinggir jalan. Nah, kaidah nongkrong neng pinggir wis ra iso ditinggalake panjenengan. Oh iya, ngeten. Ora oleh ganggu orang yang melewati jalan itu. Berikan haknya pengguna jalan. Kemudian apa? Godul basor. Nek ana wong lewat ora entuk didelok. Padahal wong nongkrong tujuane ndelok wong lewat. Ana mbak-mbak lewat sweet lho. Enggak entuk itu, siji itu. Memberikan hak bagi orang yang lewat. Yang kedua, godul basor. Nek ana wong lewat, ana wong waduk sing lewat, ora entuk didelok. Delok ora entuk apa sweet. Kemudian apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lha iki ora nongkrong jenenge. Nek zaman saiki kan wong lewat kok buka aurat dindekake tutup aurat. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu dikasih panduan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk wong nongkrong. Oh, godul basar, memberikan haknya orang yang lewat. Kemudian apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan biasanya malah justru nek ada orang nongkrong, orang yang lewat itu merasa terganggu. Orang yang lewat itu kadang-kadang malah merasa terganggu. Lah nek kaya ngono iki ra entuk ngene. Nah, si Suraqah itu ada ketika dia sedang bersama dengan teman-temannya, kemudian ada yang datang mengatakan, aku melihat di kejauhan itu ada kayak timbul tenggelam warna hitam itu sepertinya dari kejauhan itu orang yang sedang dicari oleh orang Quraisy. Oleh orang Quraisy itu. Kemudian Suraqah ora mungkin lah nek lewat kene ngono. Padahal ning ati dikne iku hee kowe. Akhirnya Suraqah ini wis ngomong ora mungkin lewat kono lah. Akhirnya dia balik mulai ngambil kendaraannya, ngambil senjatanya, dikejar itu. Dia ini ngomong ngono supaya lihane rak melu ngejar. Aku untuk hadiah dhewe kok ngono lho. Akhirnya dikejar sama Suraqah yang awalnya ingin membunuh Nabi, tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Suraqah itu ketika mendekati Rasul, kudanya terperosok, mendekati lagi terperosok. Dia itu sudah pakai ini loh, apa namanya? Kalau di kita itu pakai koin, iki tak kejar porak loh. Itu petunjuknya mengatakan ojo. Tapi dia maju lagi, keprosok lagi gitu. Tapi akhirnya dia mengatakan kalian aman. Rasulullah berhenti. Terjadi dialog itu antara Nabi dengan Suraqah, bahkan Suraqah itu nawari sangu loh. Nawari sangu kepada Nabi nggak mau. Cukup kamu sembunyikan keberadaanku kalau aku itu lewat jalan sini. Maka pas Suraqah balik ketemu sama para pemburu hadiah itu loh. Arep ning ndi? Goleki Muhammad. Ora ono wis tak nganu kabeh ning kene. Balik. Sudah tak. Ini dalam rangka dia menepati janjinya kepada Rasul untuk menyembunyikan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadisata hijrati as-siddiq ma'a Rasulillahi fihi durusun wa fawaid minha. Ini dari ayat ini tadi, ayat yang illa tangsuruhu faqad nasarahullah itu menunjukkan keutamaannya Abu Bakar. Yang pertama adalah annahu sahibuhu al-wahid. Dia adalah satu-satunya sahabat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan hijrah, ketika diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian annahu sahibuhu fil ghar, dia adalah sahabat Nabi di dalam gua. Annahu sahibuhu al-mutlaq, dia adalah temannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak, dan dia mendapatkan kehormatan yaitu bersama dengan Allah, dan di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu al-mushfiq alaihi, dan dia adalah orang yang sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kalau sayang pada seseorang, ketika orang yang disayangi itu sedih, maka dia mencoba untuk menghilangkan kesedihan dari orang yang dia sayangi. Itu tanda cinta, itu tanda cinta. Jadi nek ana suami kok istrine sedih dijarno, wah iku ora patek sayang jenenge kuwi. Bojone nangis sih dimbarno, wis gede gembeng. Bahkan Nabi itu, saya ini lupa dengan istri yang mana itu. Ketika istrinya nangis itu, air matanya itu disekal loh Pak, diusapi loh sama Nabi itu. Jadi ada satu kitab kecil, itu judulnya Belajarlah Romantisme dari Nabi Kalian. Wah itu Masya Allah itu, kapan-kapan kita bahas. Nabi wis tua mamlo iso romantis loh Pak. Nabi kan usia berapa? 60-an. Itu sama istri-istrinya itu masih romantis. Makanya bapak-bapak sing swidaan itu juga iso romantis. Tapi Nabi kan lawannya kan nom kan. Iya kan? lawannya nom. Jadi iso romantis. Itu tua ya iso romantis. Itu ta'allamu ar-romansiyah min nabiyikum. Belajarlah romantisme dari Nabi kalian. Itu beberapa riwayat. Oh Nabi pernah dengan istrinya yang ini, ada peristiwa begini. Nek coro saiki itu istrinya mau masuk ke dalam mobil itu pintu dibukakan. Istrinya mau naik ke atas unta itu pancian karo pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu romantis sekali, luar biasa. Dia sayang terhadap Abu Bakar, maka ketika Abu Bakar sedih itu dihilangkan dengan mengatakan, ojo sedih, Allah itu bersama dengan kita. Lu nek berdua aku mbek awakmu sing ketiga Allah, mereka bisa apa? Mereka bisa ora iso ngopo-ngopo. Allah yang menjadi backingan kita. Nah begitu. Dan begitu juga Abu Bakar itu sayangnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana husnuhu ala nabi li alla yuktal wa yadhhabul Islam. Kesedihannya dia adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti terbunuh. Kemudian Islam itu akan sirna. Walihadza lamma kana ma'ahu fi safaril hijrah. Maka dari itu ketika perjalanan hijrah, Abu Bakar itu ketika jalan dengan Nabi itu kadang ning ngarepe Nabi, kadang ning mburine Nabi, kadang ning samping, cilang-cileng ngenah ora kaya wong tenang. Iki nyapa ngene. Nek cara maka ditanya sama Nabi kan, Abu Bakar sampean iki ngopo kok ning ngarep, ning mburi, ning samping, rono rene ndelok kono kene. Nah terus ya Rasul, saya itu khawatir kalau ternyata dari belakang itu ada orang yang menyerang. Jadi sidik-sidik itu ndelok mburi, terus ndelok ngarep ngeten. Saya khawatir, kenapa saya di depan? Saya khawatir nanti kalau ternyata kita disergap ke belakang lagi, khawatir nanti kalau ada musuh dari belakang. Nah begitu. Jadi itu saking sayangnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu lagi di perjalanan itu ketemu dengan kemahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu perempuan Badui, dan Nabi itu ketika mendatangi kemahnya Ummu Ma'bad, di salah satu sudut kandangnya itu ada domba. Ada domba. Yang lain itu merumput, dia di situ. Bukan domba tersesat, bukan ini. Domba kurus ini dia ini. Domba kurus. Nah domba ini terus Nabi itu minta izin sama Ummu Ma'bad. Kira-kira iki nek diperah susune oleh ora?
Susu urip lho bejo dekne ngono. Urip bejo. Oh, tapi ya monggo silakan nek iso. Kemudian domba itu didatangi oleh Nabi, terus dipegang putingnya, diperah. Itu ada susunya dan domba itu seger langsungan. Sekali sentuh itu mukjizat. Ini mukjizat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperah. Itu ada susunya karena sesuatu yang dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi barokah. Dan kita memang boleh bertabaruk dengan peninggalan Rasul, asalkan itu asli punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Para ulama itu sepakat. Nah, pertanyaannya apakah itu khusus bagi Nabi atau ulama juga boleh gitu? Nah, itu perkara lain. Tapi kalau orang itu bertabaruk dengan bendanya Nabi, bahkan rambutnya Nabi, itu boleh. Khalid bin Walid itu di helm perangnya dia itu menyimpan sehelai rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu boleh. Kalau itu punya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang rambutnya Rasulullah. Dan kita tahu Khalid itu nggak pernah kalah loh. Nggak pernah kalah. Sampai pasukan itu, iki perang sing mimpin sapa? Khalid. Oh menang iki. Oh itu bahaya itu. Jadi seakan-akan nanti kemenangan itu datangnya dari Khalid, ini bahaya. Makanya Khalid itu dicopot. Loh, dicopot orang mergo kalah, mergo tahu kalah loh. Jadi panglima tertinggi dicopot gara-gara nggak pernah kalah. Orang duwe cacat babar blas. Nah gitu. Bahkan ada sahabat itu yang pernah minum darahnya Rasul. Abdullah bin Zubair. Nabi berbekam Abdullah bin Zubair itu usianya masih anak-anak. Karena dia itu lahirnya tahun 1 Hijriah. Berarti Rasul wafat usianya mungkin kira-kira 11 tahun. Berarti dia minum itu kan di bawah 11 tahun. Dikon buang darahnya Rasulullah, habis bekam, sama dia itu diminum. Terus selesai ditakon, Nabi curiga, bocah iki mencurigakan ya. Kamu buang. Saya minum ya Rasul. Diminum. Lah ngapa kok diminum? Kata dia, aku ingin ada darah Rasulullah mengalir dalam tubuhku. Masya Allah. Terus Nabi mengatakan, sungguh nanti akan banyak orang yang celaka karena dirimu. Ternyata benar. Tapi orang ini jagoan ini. Abdullah bin Zubair itu jagoan. Loh, iki wis rampung ya lali aku malah. Abdullah bin Zubair itu anak-anak seusianya waktu itu. Nek ana bocah dolanan, Umar lewat. Itu nyingkir loh, Pak. Do nyingkir, wedi karo Umar iki. Tapi Abdullah bin Zubair ndak. Maka Umar itu kaget tuh. Liyane iki do lunga kok bocah iki ning kene. Iki kok ora melu mlayu karo kancamu. Napa le? Terus dia jawab, "Lahu, disalah apa karo jenengan?" Aku rak salah karo jenengan ngopo aku wedi. Dan jalan ini terlalu luas untuk bisa engkau lewati. Lewat kono ya iso, lewat kono ya iso. Wah ini pemimpin dan memang kelak dia akan jadi pemimpin hebat tapi akhirnya meninggal dunia. Wallahu taala a'lam wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.